Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat pagi kawan. Jangan pernah loyo, lembek ya, lemah, lesu, letih, letoy ya. Jangan kawan. Ya, hadapi situasi apapun saat gagal bayar dengan ketenangan, dengan semangat. Insya Allah kalian berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, kali ini saya akan bahas nasabah gagal bayar pinjol kena sanksi likuidasi. Aduh, ngeri banget. Kena sanksi likuidasi loh. Yuk, simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini yang tetap menjadi channel favorit buat kalian semua yang bisa dan konsisten tayang 3 kali sehari untuk menyuguhkan video-video terbaik, video-video untuk mengubah dan membuat kalian makin bersemangat, untuk mengubah hidup dari rasa takut menjadi berani, dan untuk menjadi channel satu-satunya edukasi buat kalian semua ya, yang saat ini gagal bayar dengan banyak teror setiap hari ya. Nah, kali ini saya akan bahas nasabah gagal bayar pinjol kena sanksi likuidasi. Ngeri. Kena sanksi likuidasi seperti apa ya? Sanksi likuidasi yang dimaksud dan diterapkan kepada nasabah gagal bayar. Nah, sebelum kita melangkah video tersebut, saya mengajak kalian semua yang belum mendukung dan support channel ini, silahkan bantu dukung, support ya penuh dengan cara yang tidak berbayar, yang gratis kawan ya. Cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Nah, itu yang paling penting. Ketika Anda sudah subscribe channel ini, Anda langsung tekan tombol merah loncengnya agar mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan langsung ke handphone Anda. Anda nggak usah cari-cari video terbaru, cukup tekan tombol lonceng merahnya, Anda langsung dapat pemberitahuan di handphone Anda per sekian detik video saya terupload ya. Oke kawan, saya juga mengajak teman untuk join di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol, yang mana sudah tergabung kurang lebih 43.000 orang tergabung di sini dari Sabang sampai Merauke. Mereka saling sharing, curhat terkait masalah pinjaman online, terkait masalah teror dan segala macam ya, masalah gagal bayar. Silahkan, di sini aman, bebas spam pinjol, bebas joki pinjol, bebas DC pinjol, bebas apapun terkait masalah penawaran pinjol. Jadi Anda aman dan nyaman ya. Untuk link dan tautannya saya simpan di kolom deskripsi video ini serta di kolom komentar. Saya sematkan, silahkan cari ya. Dan mudah-mudahan menjadi keluarga besar grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Di kesempatan kali ini juga saya mengajak kawan-kawan yang belum memiliki merchandise berupa kaos nih, kayak gini nih. Nih, kaos ini nanti digunakan ketika kita kopdar, kita hitamkan dengan kaos ini. Ketika datang DC silakan gunakan biar DC-nya agak mikir sedikit. Untuk pemesanan silakan, ini nomornya. Ini nomor pemesanan kaos, bukan nomor konsultasi, bukan nomor untuk sharing ya. Pasti admin akan menolak atau tidak akan merespon ketika Anda bertanya kepada nomor ini terkait masalah konsultasi ya. Saksikan video kali ini yang cukup menarik, nasabah gagal bayar di likuidasi ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mengedukasi kalian semua. Silakan simak, jangan skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. Nah, ini nih ya, kita akan lihat nasabah gagal bayar kena likuidasi. Yuk kita lihat, kita tonton nih. Ini WhatsApp-nya dari 08578702431312. Misi Bung, kita mau tanya apa betul kau keluarga ya. Kita coret ya. Kita cari beliau terkait hutang pinjolnya. Posisi beliau bisa kau informasikan. Dana mau kita tarik hari ini, kita ke lokasi, kami ambil lunas atau hutang yang belum dibayarkan. Jika yang bersangkutan tak ada di lokasi ataupun orang yang berada di rumah tak ada yang mau bertanggung jawab, maka kita berhak tarik barang sesuai nominal hutangnya itu atau likuidasi. Tolong kau sampaikan itu Bung. Likuidasi. Dia berani ngomong nasabah dilikuidasi. Dasar otak pekok. Ya seperti itulah ya. Kapasitas ya, seperti itulah isi ya.
otaknya dari si DC pinjol ini ya. Ngomong asal nyablak, likuidasi katanya nih. Ini nih ya, bukan nyombong, ini seorang likuidator nih ya, yang tukang likuidasi, tapi bukan likuidasi nasabah. Nasabah per orang nggak bisa dilikuidasi. Dilikuidasi itu perusahaan. Ya, ini saya likuidator ya. Makanya gelarnya CPLI, Certified Professional Liquidator ya. Saya likuidator. Nah, ya saya jelaskan, likuidasi nggak bisa itu nasabah gagal bayar dilikuidasi. Likuidasi apanya? Likuidasi itu adalah proses untuk membubarkan perusahaan, untuk menutup perusahaan. Si likuidator ini ditunjuk ya oleh RUPS untuk melakukan itu, ya, untuk membereskan hutang-hutang, untuk menagih hutang-hutang, untuk membagikan aset-aset kepada pemilik dan lain-lain. Itu tugas likuidator ya, melikuidasi perusahaan, bukan melikuidasi orang. Bukan melikuidasi nasabah. Think smart ya, seperti itulah ya. Makanya di channel ini kalian makin pinter ya, karena saya bukan hanya sebagai advokat, tapi saya juga sebagai likuidator, saya sebagai juga mediator non hakim ya, saya sebagai juga konsiliator, saya sebagai konsiliator, saya sebagai arbiter juga, saya juga sebagai adjudikator juga ya, komplit ya. Saya bukan sombong, tapi memang saya haus ilmu dan selalu belajar ya, dan saya bagikan ilmu ini buat kalian semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, makanya kita kembali nih ya, dilikuidasi. Saya jadi geli ya, karena saya sendiri sebagai seorang likuidator jadi ketawa nggak dengernya gitu. Biarkan kita yang waras ya, kita ngalah. Biarkan saja mereka mau ngomong apapun, yang penting kita bisa ketawa. Kita ngetawain mereka itu sebagai bentuk refreshing buat kita ya. Kita relax lah ngetawain DC-DC ini yang makin aneh kelakuannya, makin kesini ambil apapun nyomot, asal nyomot ya. Ya mereka nggak berpikir bahwa di antara para nasabah ini banyak sekali sudah teredukasi ya, hampir 90% sudah teredukasi dengan baik. Jadi segala macam ancaman apapun, teror yang mereka tebarkan itu tidak akan pernah bermanfaat buat mereka, tapi menjadi guyonan dan bulian ya, yang akan menghampiri mereka, diguyon ya, dibully semuanya sama nasabah ya, karena kelakuan mereka. Sekali lagi, yang waras ngalah. Kita yang banyak sekali sudah tahu kelakuan para DC pinjaman ini hanya sanggup melakukan teror via online, melakukan teror-teror dan ancaman via online. Biarkan saja. Itu memang sudah tugas mereka. Tidak melakukan teror, bukan pinjol, bukan DC pinjol namanya. Tidak mengancam, bukan mereka DC pinjol namanya. Jadi tugas mereka ya dengan seperti itu. Dengan cara-cara untuk masuk targetnya ya mengancam nasabah, menggertak nasabah. Dengan cara-cara berbau-bau ancaman ya, mereka pikir bakal berhasil, tapi sekarang sudah tidak lagi mempan. Saya pastikan Anda semua penonton channel YouTube ini sudah pasti ya, Anda sudah kebal dengan ancaman-ancaman, kecuali yang baru nonton mungkin ya, yang baru nonton atau baru pertama kali nonton ya, masih wajar lah, masih ada bau-bau takut, bau-bau stres ya. Tapi kalau sudah sering, bahkan sudah subscribe, sudah berbulan-bulan, bahkan ada yang sudah setahun lebih, ya sudah dipastikan sudah kuat sekali ya. Saya ingin mengedukasi kalian semua agar kalian terlepas dari bahaya-bahaya ketakutan. Ketakutan itu bahaya, kawan. Ketika situasi gagal bayar, Anda takut itu ada berbagai macam kejadian yang akan terjadi. Anda ketika gagal bayar takut, stres, bisa berujung Anda melakukan kembali gali lubang tutup lubang hanya untuk menutup utang yang itu agar tidak diteror. Ada lagi yang melakukan aksi yang lebih parah, ekstrim, yaitu melakukan akhiri hidup, bunuh diri, hanya gara-gara takut dengan ancaman dan teror, hanya gara-gara malu dengan ditagih terus-menerus. Nah, itu yang ingin saya cegah, yang ingin saya edukasi buat kalian semua, bahwa pinjol tidak perlu ditakuti, bahwa penagihan pinjol hanyalah sesuatu yang lumrah, nggak usah ditakuti, biarkan saja. Kalau memang pemerintah, dalam hal ini OJK, tidak bisa secepat itu untuk memberantas ataupun untuk menertibkan perilaku-perilaku DC pinjaman online bagian penagihan dari pinjol ini, ya sudah dari kita saja dengan melakukan aksi bodoh amat, melakukan aksi blokir, melakukan aksi tidak bayar, sudah tidak perlu berbayar, mudah, gratis. Hanya tidak perlu Anda mau enggak, dan pastikan menyiapkan mental. Ya, senjata utama adalah menyiapkan mental untuk melakukan hal seperti itu. Karena
banyak sekali nanti ke depannya akan ada serangan-serangan, baik itu ancaman online maupun secara offline bisa jadi datang ke rumah Anda ya, walaupun tidak seseram yang Anda bayangkan. Ya, pahami itu kalian. Gagal bayar itu adalah sesuatu proses. Proses di mana untuk mendewasakan Anda, proses di mana untuk Anda bertanggung jawab atas segala sesuatu tindakan yang sudah Anda lakukan. Gagal bayar juga menuai banyak masalah kalau Anda salah langkah. Ya, pahami. Respon, jangan panik. Respon, cukup santai dan tenang saja. Ini hanya pinjaman online, bukan pinjaman yang akan membuat Anda stres. Anda tidak utang miliaran, triliunan. Anda hanya utang ratusan ribu dan jutaan saja. Yang gagal bayar bukan Anda sendiri, tapi banyak juga dialami oleh saudara kita lainnya di sana ya. Jadi gagal bayar Anda tidak sendirian. Oke kawan-kawan, ya kiranya kalian sudah cukup paham dan mengerti ya. Seperti biasa saya minta feedback terbaik dari kalian. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman apapun. Anda tidak pernah gentar dengan caci maki, teror, mempermalukan, apapun itu adalah sudah paham bahwa itu adalah resiko yang harus kita sebagai nasabah sudah kita makan ya, semua resiko itu. Paham? Ketik dan tulis di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah sudah tercerahkan ya. Jadi tadi katanya dari pihak pinjol, di pihak DC-nya akan melakukan likuidasi pret. Likuidasi ke nasabah. Gitulah ya, SDM-nya kasihan sekali. Mereka sampai apapun dicomot, sampai kalimat likuidasi aja diambil gitu ya. Pikir nasabah itu perusahaan dilikuidasi. Oke kawan-kawan, itu saja yang mau saya sajikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua, menambah wawasan kalian, menambah juga mental kalian untuk yang tadi sudah rapuh, sudah kayak rempeyek gitu ya, kruk gitu kan, udah hancur, insya Allah menjadi kuat ya, sekuat baja. Mudah-mudahan kalian semua diubahkan ya. Nah teman-teman, sebelum saya pamit, seperti biasa, saya ingin mendoakan teman-teman semua, subscriber setia dan penonton setia channel ini. Semoga Allah berikan keluasan rizki, kelapangan rizki, Allah permudah dan pelancar setiap ikhtiar dan usaha yang kalian lakukan. Allah juga meluputkan teman-teman semua dari apapun musibah, mara bahaya, dan malapetaka yang akan menimpa kalian semua. Allah luputkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu saja yang mau saya bagikan. Terima kasih. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.